Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai dramanya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, peran atau tokoh masing-masing yang akan kami perankan dalam drama ini. Moderator oleh saya sendiri, Elisa Trierawati. Insinyur Soekarno akan diperankan oleh Agus Adi Ridwan. Bung Tomo diperankan oleh Andrianto. Para kompeni Belanda diperankan oleh Angga sebagai Insinyur Jenderal AWS Malabi dan para anggotanya yaitu Maulana, Andrianto Nugroho, Anton, Wibi, dan Faisal. Para pemuda Indonesia diperankan oleh Heldinan sebagai kapten dari pasukan pemuda Indonesia dan para anggotanya yaitu Ibet Susilo, Aditya Bagas Prakoso, Reza Yudhistira, dan Kevin Apriansyah. Para pedagang di pasar diperankan oleh Dea, Kusnul, Mutia, Selvi, Dwi, Cahyaningrum, dan Devi. Para pembeli di pasar diperankan oleh Hana, Muti, Rensi, Rindi, Nabila, Natalia, Siska, dan Liza. Kakek dan nenek diperankan oleh Cahya Dwi Andika dan Eva Indrianti. Inilah drama dari kelas kami yang akan kami tampilkan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan hasil alam, kebudayaan, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia, sejarah telah menuliskan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarahnya, ketika Belanda menjajah negeri ini selama 3,5 abad, Jepang selama 3,5 tahun, dan Inggris selama 5 tahun. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jamu nih mbak. Jamu apa mbak? Beras kencur, kunir asem, karo temulawak. Temulawake siji wae. Oke mbak, saya tak gaweke. Oh nggih. Ki mbak jamune. Piro mbak? 5.000 wae mbak. Iki duite, matur suwun mbak. Nggih sami-sami.
suatu desa kecil, tepatnya di Surabaya, terdapat pasar yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat di sana. Mau beli apa, Bu? Sayur apa, Bu? Sayur, mau sayur apa, Bu? Saya mau 2 ikat ya, Bu. Oh iya, Bu. Satunya 3.000 ya, Bu. Murah, Mami. Iya, Bu. Sudah, saya mau 2 ikat. Ya, Bu. Ini, Bu. Oke, makasih. Bu, dagingnya, Bu. Daging. Berapa sekilonya, Bu? 1 kilo 50.000, Bu. Oh iya, beli sekilo, Bu. Oke, Bu. Bentar ya, Bu. Saya bungkusin. Ini, Bu. Ya, Bu, dibeli, Bu, berasnya, Bu. Bu, mau beli berasnya berapaan? 1 kilo 20.000. Nggak boleh kurang ya? Boleh. Kita mau beli 2 kilo deh, Bu. Tapi agak harganya dikurangin ya. Oh iya, Bu. Dibayar ya. Nih. Iya, makasih. Sama. Buahnya, Bu, dibeli, Bu, dibeli. Ada buah mangga nggak, Bu? Ada, Bu. Saya jualnya buah pisang. Pisang apa ya? Pisang lilin. Oh, 1 sisirnya berapa, Bu? 1 sisirnya 10.000. 5.000 aja lah, Bu. Nggak bisa, Bu, harga pas. Nggak bisa, Bu, maunya 5.000 aja. Ya udah sih, nggak usah beli. Mau beli apa, yuk? Tengok-tengok lah dulu. Berapa harga baju kok, yuk? 80.000, yuk. Tawa 20 boleh nggak, yuk? Nggak boleh, yuk, soalnya yuk tuh orangnya 60.000. Apa bahan baju kok, yuk? Bahannya bahan sutra dari domba warna. Awak ada 20 deh, yuk. Nggak apa-apa? Nggak bisa, yuk. Kalau yuk udah punya duit, nggak usah beli di siko. Ayo, kena mental. Di tengah-tengah keramaian pasar, tiba-tiba datanglah Jenderal AWS Malabi dengan para pasukannya untuk memporak-porandakan tempat itu. Hoi Indonesia, sebaiknya you menyerah kepada kami. Kalau you melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau tidak melawan, ditembak kepalanya. Sudah kelamaan, tembak. Mendengar kejadian tersebut dan banyak sekali yang menjadi korbannya, Bung Tomo mengumpulkan pasukan di salah satu tempat di Surabaya untuk berpidato membakar semangat pemuda untuk membalas AWS Malabi dan para pasukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka.
tunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Akhirnya, arek-arek Surabaya mampu mengalahkan tentara sekutu, bahkan dapat membunuh Insinyur Jenderal AWS Maladi. Nganjuk, sebuah kota kecil di lereng Gunung Wilis, tak luput dari serbuan tentara Belanda yang mencari para anggota TNI.
Di salah satu kota, tepatnya di Nganjuk, Jawa Timur, para pahlawan termasuk kapten dari Indonesia terdesak dengan para kompeni yang datang untuk membunuh para TNI yang masih hidup. Lapor, Kapten. Posisi Belanda sudah 1 kilo dari gedung Wobo. Terima kasih pasukan, cepat, lari, lari, ayo lari. Kaki kapten tertembak saat akan lari dari para kompeni yang datang. Tetapi kapten berhasil bersembunyi dan pergi mencari pertolongan dengan kaki yang terluka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Kenapa ini Kapten? Saya tidak apa-apa Pak Prasyo, Bu Parni. Saya minta air putih, Bu. Ya Allah Kapten, iki Kapten, iki banyune. Lu gua kareng mbek banyune. Terus Kapten, minta obati lukane. Ya matur nuwun, Bu. Nggih, ngoten niki labu negeri, Bu. Kamu di sini Kapten. Tunggu kau. Ampun, ampun, jangan bunuh aku. Berani kau ngelawan komponi? Terima ini. Ya Allah, Kapten. Kapten! Sementara itu di kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman melancarkan serangan 1 Maret kepada Belanda di segala penjuru negeri, hingga bisa di Jogja selama 5 jam. Dari situlah masyarakat dunia tahu bahwa pemerintahan dan tentara Indonesia masih ada. Setelah ditekan PBB, Belanda benar-benar menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia, serta kemudian bendera Belanda yang berada di Istana Negara diturunkan, yang diikuti penurunan bendera Belanda di mana-mana. Maka berkibarlah sang dui warna merah putih di depan Yon 22 Seriti Kompi 11 Gedung Ombo, di mana Kapten Kasihin bertugas. Bendera warna merah putih berkibar di seluruh penjuru bumi Pertiwi Anjuk Lading, dan pekik kemerdekaan bertaburan. Teriakan takbir menggema di seluruh Indonesia. Terima kasih pahlawan. Terima kasih kuucapkan untuk kalian yang di sana, yang mati karena berani, yang mati karena yakin, yang mati karena benar. Kuucapkan terima kasih untuk jasad yang sekarang menjadi abu. Karena kalian kami merdeka. Karena kalian merah putih tegak di puncak langit Garuda, menjulang menjadi bukit. Darah dan nyawa telah tertaruh. Kuucapkan terima kasih untuk keberanian kalian. Keberanian yang tumbuh di dasar hati, menjalar merenggut darah. Tiada takut kalian berperang, bahkan mati pun mau dikau. Kuucapkan terima kasih untuk setiap doa, doa yang setiap hitam terbang ke langit, doa yang tiada henti-hentinya kalian tasbih untuk kami Indonesia mendatang. Kuucapkan terima kasih. Tanah yang kami injak, air yang kami minum adalah
Sekali lagi kuucapkan terima kasih untuk kalian yang sekarang sudah di surga, tersenyum melihat Garuda terbang tinggi.